Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z berusia 15 hingga 24 tahun menganggur. Dan ini banyak faktor disebut menjadi penyebab dan utamanya karena kurang sinkronnya pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Belum lagi Indonesia akan mendapat bonus demografi pada 2045. Hal ini tentu juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Lalu langkah apa yang harus diambil untuk menjadi solusi? Kita akan bahas bersama dengan Muhammad Mustafa Sarinanto, Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat pagi Pak Nanto, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Mbak Miki, alhamdulillah kabar baik. Ya, baik Pak, kita langsung saja ke topik utama kita pada pagi hari ini. Bagaimana Kemenaker melihat fenomena jutaan generasi Z yang menganggur dan apa yang menjadi persoalan utama mereka sulit mendapat pekerjaan di tanah air? Baik, terima kasih Mbak. Pertama kami ingin sedikit klarifikasi, memperjelas bahwa angka 10 juta yang dimaksud oleh BPS di situ adalah mereka yang masuk ke dalam NEET atau Not in Employment, Education, and Training. Jadi sebetulnya bukan hanya mereka yang sudah jadi penganggur, tapi mereka yang tidak sedang sekolah, tidak sedang ikut pelatihan, dan tidak sedang dalam pekerjaan, atau sedang mungkin juga mencari pekerjaan. Nah di sini banyak faktor yang bisa menjadi penyebab banyaknya Gen Z atau Gen Z masuk ke dalam NEET ini. Salah satunya keterampilan yang dimiliki Gen Z itu belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian di sisi lain Gen Z memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pekerjaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka menginginkan pekerjaan yang fleksibel, sesuai passion, dan menawarkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Bahkan tidak jarang ya, kita ada beberapa kasus Gen Z ini cukup sulit menerima tekanan di dunia kerja yang biasanya kita yang usia-usia sekarang itu mengalami. Kemudian selain itu faktor lain yang bisa menjadi penyebab Gen Z masuk dalam NEET tadi atau Not Employment, Education, and Training, antara lain gender, status pernikahan, tingkat pendidikan orang tua maupun daerah tempat tinggal. Nah, Gen Z yang sudah menikah, apalagi seorang perempuan, mempunyai peluang lebih besar untuk masuk ke dalam NEET tadi, mengurus rumah tangga. Karena biasanya kita kan usia 20-an, itu sudah mulai masyarakat perempuan di arah sana. Kemudian orang tua dan pendidikan yang lebih tinggi tentunya cenderung memiliki pengetahuan yang luas dan memberikan dukungan agar anak-anaknya itu juga mendapatkan pendidikan dan pekerjaan layak dibandingkan yang pendidikan yang lebih rendah. Nah, kemudian yang terakhir sedangkan tempat tinggal, lokasi tempat tinggal di perkotaan memberikan peluang yang lebih besar kepada Gen Z menjadi pengangguran muda atau tantangan ya kalau dikatakan. Dikarenakan apa? Karena kan persaingan yang ketat untuk masuk dalam pasar kerja. Itu kira-kira penyebab NEET ini. Baik Pak Nanto, tadi Anda menyebut dari BPS ini 10 juta angkanya mungkin kurang akurat begitu ya. Kalau misalnya kita hitung sebenarnya Gen Z yang benar-benar nganggur ini kira-kira berapa juta Pak? Kalau pembagian penganggurannya ini maksudnya bukan menganggurnya, karena yang dikatakan oleh BPS itu bukan masalah pengangguran ya. Mereka ada kategori not employment. Saya sendiri angkanya persisnya saat ini belum bisa memberikan gambaran. Tapi kalau secara total kan kita tahu bahwa pengangguran kita sekitar totalnya ya 9 juta. Ini agak berbeda. Jadi total pengangguran di seluruh Indonesia dengan yang dimaksud dengan not employment. Jadi total pengangguran kita di Indonesia ini kalau lihat dari data Sakernas, ya survei Angkatan Kerja Nasional BPS, ini kalau dari Agustus, kalau kita sama-sama gunakan data Agustus 2023, itu sekitar 7,86 juta orang. Tapi ini total. Jadi pengangguran terbukanya. Sedangkan yang dimaksudkan NEET ini kategorinya berbeda lagi. Kira-kira gitu. Baik, Pak Nanto. Nah, ya, kalangan parlemen juga mendorong pemerintah ya memperbanyak pendidikan vokasi di kampus-kampus untuk mempersiapkan para mahasiswanya lebih siap bekerja. Nah, pendapat Anda soal ini bagaimana dan seberapa besar kampus harus menyiapkan mahasiswanya untuk siap bekerja? Baik, memang kita sekarang berusaha mencoba mensinkronkan antara pendidikan dengan pekerjaan, sesuatu hal yang tidak mudah ya sebetulnya, karena orientasi antara pendidikan itu memang untuk misalnya kita ambil pendidikan jenjang yang biasa mulai dari perguruan tinggi, mulai dari SMA lah sebetulnya, SMA, kemudian jalurnya ke perguruan tinggi, itu jenjangnya sebenarnya lebih ke
eh, tidak langsung vokasi, tapi mereka pendidikan. Nah, tetapi saat ini dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah, tentunya mencoba membuat gap itu menjadi lebih rendah dengan mengedepankan pendidikan vokasi dan mendorong terjadinya penguasaan kompetensi yang dikuasai oleh para pelajar atau mahasiswa untuk lebih mudah diterima di pekerjaan. Sekarang ada strategi nasional vokasi yang intinya mensinkronkan antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan ini juga didukung dengan kebijakan kampus merdeka dan sebagainya yang sebetulnya itu semua mencoba mendekatkan diri dari pendidikan ke arah pekerjaan. Tapi jangan lupa juga bahwa sebetulnya kalau misalnya di beberapa negara Asia tertentu yang lebih maju, mereka itu mengutamakan pelatihan atau pendidikan orientasi kerja yang lebih serius di pekerjaannya masing-masing. Jadi tidak hanya tanggung jawab dari lembaga pendidikan, tapi juga tempat pekerjaan yang sebetulnya menyiapkan kaderisasi bagi pekerja mereka yang baru masuk. Itu juga perlu diperhatikan. Baik, Pak Nanto, ini selain persoalan sulitnya mendapat pekerjaan, lulusan S1 juga seringkali kesulitan mendapat bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi kuliahnya. Nah, Anda melihat kesenjangan ini seperti apa dan sebenarnya vokasi ataupun jurusan apa yang saat ini diperlukan di lapangan pekerjaan saat ini? Ya, kesenjangan itu tentunya kalau kita lihat ya, ini sebenarnya agak yang menarik ya, kalau tingkat pendidikan S1 itu tentunya lebih ke arah, kalau dibilang kan pendidikan tuh ada pendidikan yang biasa, kemudian pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu lebih memudahkan orang bekerja, seperti politeknik atau kalau yang lebih rendah di bawahnya SMK. Tapi ya, kalau kita lihat datanya justru menarik bahwa data Agustus 2023 jumlah penganggur ini komposisinya lulusan SMK masih menjadi tingkat pendidikan dengan TPT tingkat pengangguran terbuka tertinggi 9,31%. Ini menjadi indikasi bahwa lulusan SMK sepertinya lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya. Tetapi ini sebetulnya tergantung juga tipe pekerjaan yang seperti apa. Karena kemungkinan besar lowongan yang tersedia atau jenis pekerjaan yang lebih banyak diakomodir oleh lapangan pekerjaan adalah bukan yang khusus untuk spesialis tertentu dengan keterampilan tertentu. Nah, ini yang perlu disesuaikan, dijembatani. Misalnya daerah-daerah tertentu, tentu pendidikan atau pelatihan vokasinya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah tersebut. Nah, tentunya kalau strategi bagaimana lulusan perguruan tinggi misalnya lebih mudah mendapatkan pekerjaan, itu disinkronkan dengan cara ya mereka seperti kebijakan yang baru tentunya membebaskan atau memberikan peluang yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk mencoba entah magang, entah yang lainnya di pekerjaan, akan mereduksi gap kesulitan adaptasi mereka di dunia kerja yang memudahkan mereka juga memasuki dunia kerja. Ya tidak cukup hanya teori yang ada di sekolah atau perguruan tinggi. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Nanto, ini belum lagi kita akan menghadapi bonus demografi tahun 2045. Bagaimana sebenarnya antisipasinya agar Indonesia tidak semakin banyak anak muda pengangguran? Mungkin Anda juga bisa kasih rekomendasi ya untuk anak-anak muda sekarang, vokasi apa yang saat ini diperlukan, seperti mungkin ya pertanian, ataupun digital, ataupun kedokteran, seperti apa Pak pandangan Anda? Baik, Mbak. Sebetulnya memang kecenderungan anak muda sekarang kan memang kita semua ini lari ke arah digital nantinya. Dan digital itu lebih mudah bekerja, lebih mudah mendapatkan peluang pekerjaan, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di tempat kita berada, tapi di mana saja. Jadi dengan kita pertama menguasai digital lebih baik dari yang lainnya, maka peluang kerja kita akan banyak. Tidak hanya kita mampu bekerja di mana saja, tapi informasi yang kita bisa gunakan dengan dunia digital itu lebih besar. Jadi peluang-peluang pekerjaan ini tidak tertutup hanya tempatnya. Dan juga kita dapat informasi apakah mungkin ya misalnya negara lain membutuhkan tenaga kerja yang bisa kita suplai. Karena sekarang ada beberapa negara maju yang kekurangan penduduk. Bukan hanya kekurangan pekerja, kekurangan penduduk. Nah itu juga
salah satu potensi bahwa kita, Gen Z kita yang kelihatannya kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia atau merasa sedikit, mungkin sebetulnya tidak sulit, tapi di sekitar tempat kita bekerja, yang kita mudah pergi ternyata tidak begitu mudah menerima kita. Nah, bagaimana kalau tempat lain? Bagaimana mencoba untuk pergi ke tempat lain yang misalnya kita tahu ada daerah yang laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, tetapi dia butuh keterampilan. Memang di sini ada keterampilan yang membutuhkan keterampilan formal misalnya, bekerja di pabrik, manufaktur, atau pekerjaan yang informal. Nah, tentunya kita bisa memilih pelatihan-pelatihan seperti apa atau pendidikan vokasi seperti apa yang bisa kita tempuh. Jadi ini yang kira-kira kiat-kiat yang bisa dilakukan. Baik, ini semoga ada strategi yang tepat supaya mengatasi generasi Z tidak nganggur lagi ya Pak, karena generasi Z ini adalah masa depan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Nanto atas informasinya dan juga sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Baik.